Bagaimana muara dan inisiasi RUU Ketahanan Keluarga ini hingga menimbulkan kontroversi? Kita akan membahasnya bersama Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin. Selamat malam, Mbak Mariana. Selamat malam. Mbak Mariana, apakah Komnas Perempuan sudah melihat secara detail pasal-pasal yang ada dalam RUU Ketahanan Keluarga ini? Kami sudah lihat tapi secara sekilas tidak terlalu mendalam. Oke, tapi Anda lihat apakah ada urgensi dari pembuatan RUU Ketahanan Keluarga? Tidak ada, karena kita sebenarnya sudah punya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 soal ketahanan keluarga untuk pembangunan. Dan di dalam undang-undang yang sudah ada itu ternyata banyak yang belum dilaksanakan oleh pemerintah. Utamanya adalah soal pemberdayaan ekonomi keluarga, kemudian perempuan kepala keluarga yang kemudian mengalami kemiskinan, terus juga anak-anak yang membutuhkan informasi dan pendidikan, dan juga soal kesejahteraan dan kesehatan. Artinya sudah ada di undang-undang yang lain, dan berbicara mengenai undang-undang yang lain, kalau apabila kita lihat kan sudah ada undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak Indonesia, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini posisinya undang-undang ini dengan RUU Ketahanan Keluarga saat ini seperti apa, Mbak Mariana? Posisinya lebih menjawab banyak persoalan yang ada di dalam keluarga, misalnya seperti undang-undang KDRT. Itu spesifik karena ada persoalan khusus kekerasan di dalam rumah tangga, di mana seorang anggota keluarga mengalami ancaman dalam kehidupan keluarganya, sehingga perlu adanya intervensi hukum di situ, yaitu undang-undang PKDRT. Demikian juga undang-undang perlindungan anak, banyak anak mengalami penyiksaan, penelantaran, dan lain sebagainya. Artinya sudah banyak kemudian pasal-pasal di RUU Ketahanan Keluarga yang sudah diatur secara spesifik di undang-undang yang lain. Sebetulnya RUU Ketahanan Keluarga itu malah tidak mengatur apapun bagi kami, karena sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah masalah-masalah yang saya jelaskan tadi. Adanya kekerasan, adanya penelantaran, kemudian perempuan yang menjadi kepala keluarga karena tidak ada suami, atau misalnya suami lagi bekerja di tempat yang jauh, atau misalnya perempuan TKW yang harus mencari nafkah untuk keluarga di kampungnya gitu. Artinya RUU Ketahanan Keluarga ini justru tidak mengatur secara spesifik, sehingga kemudian Anda tadi mengatakan tidak ada urgensinya pembuatan ini. Tidak ada pemahaman spesifik tentang apa itu keluarga. Sementara undang-undang yang sudah ada itu justru lebih punya definisi dan secara spesifik sudah menjelaskan itu. Oke, apabila kita lihat dari versi tim ataupun salah satu pengusul RUU, tujuannya adalah menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal keluarga secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegangan teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga. Nah, keluarga tangguh itu kan masih abstrak, tapi kalau Undang-Undang 52 tahun 2009 itu jelas tentang problem yang ada dalam keluarga, yaitu kesulitan. Definisi keluarga tangguhnya sendiri kemudian belum bisa tangguh itu kan secara ekonomi dia harus kuat, secara pendidikan dia harus kuat, secara kesehatan dia harus kuat. Ada lansia, ada anak-anak, ada remaja, ada suami istri, bapak ibu di situ. Jadi harus jelas persoalannya dulu, baru buat aturan gitu. Oke, kembali pada dalih dari pengusul yang mengatakan bahwa adanya RUU ini berasal dari angka ataupun meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun. Bagaimana Komnas Perempuan melihatnya? Perceraian terjadi kalau yang kami pelajari itu justru karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kebanyakan gugatan cerai ataupun perceraian itu dilatar belakangi oleh masalah-masalah sosial dan ekonomi gitu. Jadi yang perlu kita potret sebetulnya adalah persoalan di belakangnya itu, bukan hanya melihat kenapa orang bercerai, tapi lihatlah kenapa orang bercerai. Maksudnya jangan hanya melihat perceraiannya aja. Oke, kita akan membahas mengenai pasal-pasal yang kontroversial, diantaranya tadi mengenai mengatur secara spesifik peran suami dan juga istri. Baik, Mbak Mariana, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita ikuti jeda berikut. Perbincangan kembali kami lanjutkan, Mbak Mariana. Itu tadi kontroversi ya mengenai adanya RUU Ketahanan Keluarga. Ada pasal-pasal yang kemudian memang banyak disorot oleh publik. Dari Komnas Perempuan sendiri, pasal mana kemudian yang dirasa ini sangat kontroversi? Bukan kontroversi, dan kita tidak melihat per pasal, tapi kita melihat gagasan RUU itu sendiri itu sudah seharusnya tidak muncul karena ada undang-undang lain yang sangat spesifik bicara soal ketahanan keluarga. Misalnya tadi yang saya bilang Undang-Undang 52 tahun 2009 itu sangat spesifik dan tahu problem-problem keluarga. Artinya ketika ada lagi RUU Ketahanan Keluarga ini seperti seolah-olah menjadi tumpang tindih seperti itu? Iya, terlihat seperti tidak ada kajian produk hukum sebelumnya gitu. Jadi dia muncul tiba-tiba gitu. Jadi
itu pasti akan banyak kesalahan dan kekurangan di situ. Salah satu tadi yang seperti kita lihat di grafis di tayangan mengenai pasal yang mengatur secara spesifik kewajiban suami ataupun peran dari suami dan juga istri. Salah satu pengusul mengatakan ini bukan soal gender, ini mengenai persoalan anak, seperti itu, Mbak Mariana. Ya kalau persoalan suami istri kan sudah ada dalam buku nikah kita masing-masing ya. Kalau kita menggunakan kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan, itu sudah terlihat hak dan kewajiban gitu. Jadi apa yang kurang dari undang-undang perkawinan itu misalnya, itu kan sudah ada. Kalau mau direvisi atau dikembangkan lebih ideal ya harusnya menengok di situ gitu. Lalu kalau soal anak-anak itu Undang-Undang Nomor 52 tadi tahun 2009 yang sangat melihat bahwa keluarga itu ada anak, ada orang tua, ada lansia gitu, dan semua itu harus diberdayakan, disupport oleh pemerintah, dan itu belum jalan. Misalnya kalau masalah psikotropika, itu bisa melalui konseling. Jadi pemerintah di dalam undang-undang itu mengajukan untuk memberikan konseling karena keluarga itu dianggap entitas masyarakat untuk pembangunan gitu. Jadi kalau soal psikotropika, soal kenakalan atau bahkan soal terorisme misalnya, itu bisa dilakukan dengan konseling ataupun dengan penyuluhan. Jadi artinya dikuatkan aturan ataupun undang-undang yang sudah ada, bukan kemudian justru membuat undang-undang yang baru yang bahkan tidak mengatur spesifik seperti itu. Dilaksanakan melalui program dan juga melalui ruang-ruang sosial berupa penyuluhan ataupun konseling gitu. Oke. Nah, ini mengenai RUU Ketahanan Keluarga tidak hanya kemudian menjadi sorotan masyarakat, di internal parlemen juga nampaknya terjadi adanya kemudian ketidaksependapatan. Padahal kemudian RUU Ketahanan Keluarga ini sudah masuk dalam prolegnas prioritas 2020. Mbak Mariana, tanggapannya? Ya itu sepengalaman kami itu dalam mengadvokasi rancangan undang-undang itu biasanya dia masuk prolegnas itu melalui berbagai tahapan yang tidak mudah gitu. Jadi terlihat sekali bahwa ini tiba-tiba muncul. Dan belum ada sosialisasi juga sebelumnya atau dialog-dialog dengan berbagai Komnas Perempuan pihak. pernah kemudian dilibatkan pada saat draft ini dibuat? Banyak hal yang kita tidak dilibatkan soal rancangan undang-undang, tapi bukan itu yang kami lihat. Kami lebih melihat bagaimana proses itu datang tiba-tiba. Jadi seperti sebuah titipan yang mungkin perlu dilihat kembali. Mengenai perlu atau tidak, menurut Anda dari Komnas Perempuan, perlu atau tidak keluarga Indonesia membutuhkan RUU Ketahanan Keluarga ini? Yang perlu adalah undang-undang yang sudah ada itu dilaksanakan oleh pemerintah, dan undang-undang itu bagus, nomor 52 tahun 2009 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga. Juga ketahanan keluarga itu sudah spesifik sekali. Coba dilihat deh, mari kita lihat undang-undang itu. Kuatkan undang-undang yang sudah ada dan dilaksanakan, implementasinya ditegakkan seperti dijalankan, itu. Iya. Oke, kita lihat seperti apa perkembangan pembahasan dari RUU Ketahanan Keluarga ini di tengah banyaknya kontroversi dan sorotan di masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Mariana telah hadir bersama kami di Prime Time News untuk malam hari ini.